Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 67, Proses Persalinan. Devon hanya tertawa lebar menanggapi Rere yang gampang sensian kalau diajak bercanda. Padahal dulu Rere itu orangnya hobi bercanda dan Devon yang amat sangat kaku plus dingin. Tapi saat ini keadaan berbalik. Mungkin bawaan jabang bayi, atau bisa jadi Devon yang sudah nyaman dengan Rere. Semakin usia kandungan makin tua, Rere makin kesulitan aktivitas, geraknya pun terbatas. Tidur mulai sulit dan pinggang terasa nyeri kalau bahasa Jawanya mah bengkek. Jalan Rere pun mulai kesusahan, tiap gerak pinggangnya harus dipegangi. Pokoknya mah nikmatnya orang hamil ini. Devon baru saja selesai bersih-bersih. Rere tiduran terlentang sambil memijiti kakinya yang terasa begitu pegal. Udah direndam pakai air panas, tanya Devon. Rere hanya menggeleng. Why? Jamunya belum siap, kata Bimur. Jadi nunggu Bimur nganter jamu dulu, sahut Rere sedikit manja. Kan bisa minum jamunya selesai kakinya direndam. Kalau pas barengkan sekali gerak kamu kopres kakiku, aku minum jamu. Devon hanya menggeleng pasrah sambil menaikkan alisnya. Entah apa yang diinginkan istrinya itu, Devon mengikuti saja. Ya udah, aku siapin air panasnya dulu. Nggak usah, Bimur lagi nyiapin, nanti akan diantar ke kamar bareng jamu. Oke lah, hela Devon panjang, sambil merebahkan tubuhnya di kasurnya. Hari ini cukup melelahkan di kantor, banyak sekali agenda meeting yang harus dihadirinya. Membuatnya harus menunda makan siang, untung mahnya nggak kambuh. Kamu capek? Tanya Rere. Sini aku pijitin. Rere mulai memijit-mijit punggung Devon dengan sedikit tenaga. Devon mulai rileks menikmati tiap sentuhan dari tangan lembut Rere. Wah, ternyata dipijit istri itu enak juga ya. Coba Rek, kamu dari dulu baik gini ke aku, perhatian, puji Devon. Dia nggak nyadar, kamu aja dulu udah kayak militer sama aku, tiap hari kerjaannya dihukum, dimarahi, cibir Rere menyindir kelakuan Devon dulu. Karena kamu suka ngebantah dan gak nurut. Nggak semua dong harus nurut sama kamu, aku juga punya gagasan sendiri, sudut pandang sendiri. Tapi aku nggak suka dibantah, tegas Devon. Aku juga nggak suka disuruh-suruh, aku nggak suka banyak aturan yang membebani, Rere nggak kalah tegas. Memang ya, dua kepala batu mereka ini, sama-sama bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Tapi ya bagaimana lagi, inilah yang membuat keseruan perjalanan cinta mereka. Rere menekan dengan kencang punggung Devon, membuat Devon terpekik kesakitan. Kamu mau nyiksa aku, Re, teriak Devon. Ngasih tahu aja kalau nggak semua orang bisa dipaksa-paksa sesukamu, kamu juga harus belajar peka, mengerti dengan sekitar dan tidak egois. Karena hidup ini tidak hanya sekedar uang, sungut Rere menanggapi serius obrolan dengan Devon barusan.
Di kantor kamu bos yang harus ditaati, didengarkan dan tidak terbantahkan, tapi di sini, di kamar. Aku adalah istri yang memiliki hak yang sama dengan suami, lanjutnya tanpa rasa takut. Memang si Rere ini suka nantang ya. Kenapa sih dulu Dedi menjodohkan aku denganmu, cewek kasar yang selalu bertindak konyol, suka ngebantah dan gak patuh. Jadi kamu menyesal menikahiku? Emang aku maksa? Emang aku suruh? Itu kan kemauanmu sendiri. Rere mulai kesal, nada bicaranya makin tinggi. Aku sudah banyak belajar mengalah, merubah diri lebih baik, gak egois dan lebih sabar. Kami juga harus belajar menjadi istri yang lebih patuh dan tidak suka bicara nada tinggi dengan suami. Tergantung gimana suami ngasih contohnya. Suami kan good example, sahut Rere cuek. Devon jadi ikutan kesal dengan jawaban Rere. Sepertinya dua orang ini lagi sama-sama sensi dan emang keras kepala. Devon menarik tangan Rere kasar, langsung diraup bibir Rere dilumatnya dalam-dalam. Rere gelagepan, tapi cengkalan tangan Devon mengunci semua pergerakannya. Dia hanya bisa pasrah sampai Devon melepaskannya sendiri. Kamu makin berani, sepertinya sudah lama tak dihukum, seringai Devon tajam. Lalu kembali melahap bibir Rere tanpa ampun. Non Rere ini jamu dan air. Bimur tiba-tiba masuk tanpa ketuk pintu, menyaksikan pemandangan yang begitu epik di ranjang Big Sisel milik tuannya. Dua kali ini Bimur memergoki mereka. Rere langsung mendorong tubuh Devon, lalu merapikan rambutnya dengan rikuh. Maaf Non dan Tuan, Bibi pikir Non Rere di kamar sendirian, ucap Bimur sambil menunduk. Rasa takut akan omelan Devon menghinggap di dadanya. Nggak apa-apa kok Bik, balas Rere memblokir ketakutan Bimur. Rere tahu Bimur pasti takut dimarahi Devon. Sini Bi, biar aku saja yang membawanya. Bibi boleh kembali ke dapur. Bimur menaruh gelas berisi jamu dengan hati-hati di atas nakas, lalu menaruh baskom berisi air panas di bawah ranjang. Sesegera mungkin Bimur putar badan untuk keluar. Lain kali Bi, ketuk pintu sebelum masuk kamarku, tegur Devon dengan nada dingin. Maaf Tuan, Bibi nggak ngulangi lagi, jawab Bimur takut, lalu segera lari keluar kamar. Kau harus selesaikan pijitanmu dulu, titah Devon. Nanti keburu air panasnya dingin, tolak Rere. Pijit sekarang atau aku juga akan marah padamu. Baiklah, Rere mengalah. Doi tahu kalau kondisinya sudah seperti ini. Devon tidak bisa diajak diskusi lagi. Apapun yang diucapkannya harus dipatuhi tanpa adanya penolakan. Rere mulai memijit-mijit punggung Devon dan seluruh tubuhnya, membuatnya kembali rileks dan tenang. Entah berapa lama Rere memijitnya hingga tangan Rere terasa linu dan pegal, sebab tak diizinkannya istirahat walau sebentar. Ini sih mijit bikin pegel orang hilang, malah gantian tanganku yang pegel. Gerutu batin Rere kesal.
Sini gantian aku pijitin. Devon memutar badan, langsung menuntun tubuh Rere berbaring di kasur. Tanganku yang pegel, kenapa kamu pijit leherku? Protes Rere. Saat Devon telah asyik memainkan lidahnya di leher putih jenjang milik Rere, ada beberapa tanda merah yang ditinggalkannya di sana. Diamlah, nikmati saja, bisik Devon. Rere hanya melengos pasrah, lagi-lagi Devon tak bisa terbantahkan. Apalagi kalau wajahnya sudah merah padam menekan hasratnya yang bergelora. Melawan hanya akan membuat tenaga Rere habis dikerjai Devon. Setelah pelepasan baru aku kompres kakimu. Keburu dingin airnya, kan bisa diganti yang panas. Apa air panas di rumahku sudah habis? Yah, shoot, Rere tak bisa lagi melanjutkan ucapannya. Lenguhannya semakin terdengar merdu saat Devon kembali menghujani tubuhnya dengan ciuman panas. Dan, akhirnya, pijit berhadiah pun berlangsung cukup lama. Sedari sore tadi Rere terus bolak-balik ke kamar mandi buang air kecil. Rasanya di ujung perutnya terasa nyeri seperti orang nahan pipis terlalu lama, perutnya juga mules tak karuan. Mau buang hajat tapi tak kunjung juga keluar. Rere sudah meminum jamu, air hangat bahkan meminum obat pelancar bab namun hasilnya tetap sama, perut mulas dan berkali-kali nyeri mau buang pipis. Apa ini namanya anyang-anyangen, gumam Rere sambil menekan-nekan ujung perutnya. Seingatku dulu Tante Vivi mengajariku kalau anyang-anyangen atau kebelet pipis terus harus minum air hangat yang banyak. Itu udah, tapi kenapa nggak hilang-hilang ya? Duh, Devon belum pulang lagi, keluh Rere mondar-mandir di kamarnya seorang diri. Aduh, kebelet pipis lagi nih, Rere berlari kecil ke kamar mandi lagi. Tak selang lama Devon datang ke kamar, mendapati Rere tak ada di kamarnya. Hani, apa di kamar mandi? Panggil Devon sambil mengetuk pintu kamar mandi. Iya, aku di sini, sahut Rere. Devon langsung mengganti pakaiannya. Kok baru pulang? Tanya Rere begitu keluar kamar mandi. Iya sorry ya, tadi Reza ngajak meeting sebentar membahas program baru untuk marketing. Kenapa wajahmu pucat? Perutku mules tapi udah gak, bab, udah 2 hari ini, kayak sembelit gitu. Ini juga sedari tadi sore aku terus kebelet pipis mondar-mandir kamar mandi, ngilu perutku, jelas Rere sambil meringis. Sudah minum obat? Udah, aku mau tidur aja siapa agak reda. Rere naik ke ranjangnya dan mulai merebahkan tubuhnya yang semakin kerepotan dengan perut buncitnya. Tidur dalam posisi apa saja rasanya sama, sebah dan gampang capek, padahal tidur itu aja bisa capek, ya ampun nikmatnya seorang ibu hamil. Devon masih mengecek ponselnya, meneliti satu persatu email yang masuk. Rere mulai berusaha memejamkan mata, tenang. Tapi rasa nyeri di perutnya mengganggu ketenangannya. Lagi-lagi Rere kebelet pipis, dan susah sekali menahannya, padahal air seni yang keluar sangat sedikit. Rere berlari ke kamar mandi, Devon meliriknya dengan heran.
Salah makan apa sih? Tanya Devon setelah Rere kembali duduk di sebelahnya. Tahu nih, tapi kayaknya aku nggak salah makan deh. Aku makan masakan Bimur kok, sahut Rere bingung. Udah berapa kali bolak-balik kebelet pipis? Banyak, ada kali sekitar 12 kali. Jangan-jangan gejala diabetes kamu. Diabetes itu biasanya ditandai dengan seringnya pipis di malam hari. Wajah pucat dan badan lemas, gampang haus dan lapar, mudah ngantuk juga, Devon menerka-nerka. Tapi aku nggak ngantuan Kak, dari tadi aja mau tidur nggak bisa, protes Rere. Terus penyakit apa dong? Itu mirip gejala diabetes Rere terdiam, jadi makin parno dengan klaim Devon barusan. Apa iya gue kena diabetes? Ah suka ngadi-ngadi nih si Bojo, bikin takut orang aja, gerutu Rere dalam hati. Ah kamu mah bikin parno, aku mau tidur aja lah. Rere langsung beringsut masuk ke dalam selimut, kali ini benar-benar berusaha untuk tertidur, sebab badannya sudah mulai lemas. Ao, Rere teriak di tengah tidurnya. Doi langsung terjaga saat rasa nyeri yang hebat menyerang perutnya. Devon yang baru saja mulai terlelap langsung terbangun. Devon mengelus perut Rere lembut, takutnya si Utun terlalu aktif menendang perut Rere. Namun kali ini rasa nyerinya makin hebat, lebih tepatnya sakit, peluh Rere mulai berjatuhan. Kak, perutku, sakit, ringis Rere menahan sakit yang luar biasa. Rere meraba perutnya, sampai ke pangkal paha karena dia merasa ada sesuatu yang keluar dari sana. Betapa kagetnya Rere dan Devon saat dilihat di tangan Rere adalah darah. Kak, aku pekik Rere takut namun perutnya tiba-tiba kram, sakit sekali untuk digerakkan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan kandunganmu sayang, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang, ucap Devon panik. Malam-malam begini apa ada rumah sakit yang buka Kak? Ini Jakarta bukan di kampungmu Banjarnegara, jadi tak sulit mencari rumah sakit yang pelayanannya 24 jam, bersabarlah sedikit. Devon langsung menggendong tubuh Rere yang terasa makin berat di gendongannya. Bahkan Devon hampir saja tak kuat lagi. Berat badan Rere bertambah drastis semenjak hamil, pantas saja pipinya makin cubi. Aduh Kak sakit, rintih Rere di tengah perjalanan. Rere merasa perutnya seperti ditekan oleh benda yang begitu tajam, nyeri, sebah dan sesak yang luar biasa. Bertahanlah sedikit ya, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Devon mencoba menenangkan Rere dengan mengusap-usap perutnya berkali-kali. Namun rintihan Rere makin keras terdengar. Devon terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya dia sudah menelpon dokter spesialis kandungan untuk segera menangani Rere begitu mereka sampai. Sebab Devon sangat khawatir dengan kondisi kandungan Rere dan juga calon bayinya. Begitu sampai di pelataran rumah sakit, Devon segera menyuruh 2 suster untuk menjemput Rere menggunakan ranjang dorong. Rere segera dilarikan ke ruangan IGD.
Devon menunggu dengan perasaan panik. Dia sangat khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada Rere dan bayinya. Oh God, apa yang terjadi dengan my wife? Kenapa dia tiba-tiba kesakitan dan pendarahan seperti itu? Apa dia terluka lagi? Jika iya, gantikan aku saja Tuhan, aku tak sanggup melihatnya seperti ini. Devon memanjatkan doa penuh harap, air matanya jatuh begitu saja. Tangis Devon terhenti saat dokter keluar dari ruang IGD dengan wajah yang sedikit tegang. "Dok, what happened to my wife?" tanya Devon dengan nada panik. "It's okay, tenang Tuan Devon, itu kontraksi kehamilan," sahut dokter. "Ini baru pembukaan 3, kita tunggu sampai tengah malam nanti," jelas dokter. Pembukaan apa? Devon makin dibuat bingung dengan jawaban dokter yang membuatnya tak paham. Dokter tersenyum. "Tenanglah Tuan, nanti saya jelaskan lagi. Saya mau mempersiapkan semua keperluan yang nantinya akan diperlukan. Permisi." Devon kembali diam. Dia sungguh tak mengerti dengan maksud dokter. Devon berlari ke depan pintu IGD berusaha mengintip kondisi Rere di dalam. Tiba-tiba pintu ruang IGD terbuka dari dalam. Hampir Devon terjatuh karena bersandar pada dinding pintu. Tuan Devon, seorang perawat kaget begitu membuka pintu. Ada Devon berdiri tepat di depannya. Kalau tak ingat sudah beristri, bahkan hampir menjadi ayah, sudah terpana si perawat dengan wajah tampan Devon. "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan istriku, tolong jelaskan," Devon memohon. Si perawat tersenyum lebar. "Tenang Tuan, istrimu hanya kontraksi, sebentar lagi dia akan melahirkan," jelas si perawat. Devon terperangah kaget. Ada haru campur bahagia mengambang di wajahnya. Melahirkan. Devon merasa sangat bersemangat setelah mendengar penjelasan dari perawat tadi. Dia kembali duduk di kursi tunggu depan IGD. Tak berapa lama Rere keluar dengan tiduran di atas brangkar. Devon langsung menghampirinya. "Istriku mau dibawa kemana sus?" tanya Devon. "Ke ruang bersalin Tuan," sahut suster yang tengah mendorong brangkar Rere. "Kak Devon," panggil Rere lirih. "Sakit," keluhnya manja. Devon langsung meraih tangan Rere, ditenangkannya ketakutan dan kekhawatiran pralahiran. "Tenang ya, aku akan menemanimu sampai selesai, semua akan baik-baik saja, percayalah." Rere hanya mengangguk. Devon segera menghubungi Dedi dan Mama, memberitahu jika Rere sebentar lagi akan menjalani proses persalinan. Belum ada respon, mungkin mereka sedang terlelap karena ini memang sudah tengah malam. Devon segera menyusul Rere di ruang bersalin. Dokter sudah menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan nanti. Rere juga sudah berbaring di ranjangnya dengan posisi setengah duduk. "Sudah masuk pembukaan 5, ujar si dokter yang sedang memeriksa Rere. Devon segera masuk dan mendekati Rere. Langsung diraihnya tangan Rere yang mulai gemeteran dan terasa lebih dingin.
Sepertinya Rere sedang merasa takut dan nervous. Devon segera mengecup kening Rere dan mengusap rambutnya pelan, agar Rere lebih nyaman dan rileks. Aku di sini sayang, aku akan menemanimu, tenanglah. Sakit. Hanya itu yang keluhan yang selalu diucap Rere. Seperti apa jelasnya rasa sakit itu Devon tak paham. Tapi sepertinya sakit, ngilu, mules, sebah bercampur aduk menjadi satu. Aduh shoot, Rere nyengir menahan sakit yang sulit diartikan. Peluhnya mulai keluar membasahi kening. Dokter kembali memeriksa. Rasanya makin mules ya nyonya, kepala bayi sudah sepenuhnya masuk ke rongga panggul. Ini sudah memasuki pembukaan ke-6, jelas dokter sambil mengelus perut Rere. Sebentar lagi proses persalinan akan dimulai, nyonya lebih tenang dan rileks, lanjutnya. Rere hanya mengangguk, entah tenang dan rileks yang seperti apa yang harus ia lakukan. Ini adalah pengalaman pertamanya mengalami hal seperti ini. Rere terus merasa makin mulas, pinggang dan punggungnya makin terasa nyeri, kontraksi ini terus terasa tiap 2-3 menit. Suhu tubuh Rere mulai naik, dia semakin banyak berkeringat, Devon dengan telaten menyeka keringat Rere yang makin banyak. Rere merasa di ujung sana mulai basah, seperti darah mens yang terus keluar namun juga ada semacam lendir yang dia sendiri tak tahu namanya. Tapi entah kenapa tiba-tiba Rere ingin mengantuk, baru mau memejamkan mata si Utun tiba-tiba bergerak sangat aktif, membuat perutnya makin mulas seperti mau bab. Rere kembali meringis sambil memegangi perutnya. Sakit sayang, tanya Devon. Mules, sahut Rere lirih. Dok, perutku makin sakit ini, aku rasanya sudah tak tahan lagi, sakit banget dok. Aku juga merasa seperti mau mengeluarkan sesuatu, keluh Rere panik. Tenang nyonya, jangan mengejan dulu, sebab ini baru pembukaan 9, tunggu sampai pembukaan sempurna. Dokter memberi instruksi, melarang Rere untuk mengejan sebelum disuruhnya. Bersambung.